Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, sebuah kisah yang diceritakan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada 3 orang yang melakukan sebuah perjalanan. Kemudian karena kemalaman, ketiganya lalu masuk di sebuah gua. Dan seketika ada sebuah batu besar menggelinding dari atas gunung dan pas menutupi pintu gua tersebut. Lalu yang luar biasa bahwa mereka meskipun sebagai manusia biasa panik dan tentu ada rasa ketakutan, tapi mereka ingat bahwa segala sesuatu tidak terjadi selain karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka segera ingat kepada Allah dan mereka mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari tempat ini selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiganya pun berdoa kepada Allah. Yang pertama mengatakan, ya Allah, dulu aku punya orang tua yang sudah sepuh, saya berbakti kepada keduanya dan selalu aku mendahulukan keduanya dari yang lain. Nah, kemudian pada suatu hari saya telat pulang dan sampai di rumah sudah kemalaman. Keduanya sudah tertidur dan saya menunggu sampai keduanya terbangun. Meskipun anakku sudah merengek minta minuman kesukaannya yang saya bawa itu. Lalu keduanya bangun menjelang subuh. Ya Allah, kalau ini memang saya niatkan untuk bakti kepadamu dan bakti pada kedua orang tuaku dan untuk mencari ridhomu, akan selamatkan kami dari musibah ini dan keluarkan kami dari gua ini. Dan seketika pintu batu itu bergeser, tapi mereka belum bisa keluar. Lalu yang kedua berdoa kepada Allah, ya Allah, saya dulu punya sepupu perempuan, saya suka sama dia sehingga saya ingin bahkan berhubungan suami istri dengan dia, tapi dia menolak. Dan sampai suatu ketika dia datang kepada aku dan minta bantuan, lalu aku berikan 120 dinar, tapi dengan syarat dia mau berhubungan suami istri denganku. Dan dia pun setuju. Dan tatkala aku akan melakukan hal tersebut, tiba-tiba dia berteriak dan mengatakan, takutlah kamu kepada Allah, jangan ambil hak itu kecuali yang berhak mengambilnya. Lalu aku pun kaget dan aku takut, lalu aku meninggalkannya dengan 120 dinar itu. Ya Allah, kalau memang aku lakukan itu karena takut kepadamu dan mencari ridhomu, maka selamatkan kami dari musibah ini. Lalu batu itu pun bergeser, tapi lagi-lagi belum bisa keluar. Lalu yang ketiga berdoa kepada Allah, ya Allah, saya dulu pernah punya pegawai, saya pekerjakan dia, saya upah mereka, tapi ada satu karyawan yang dia pergi tanpa mengambil upahnya. Lalu upah itu saya putar, saya belikan kambing, sapi, sampai menjadi banyak kambing dan sapinya. Dan suatu saat dia datang minta upahnya. Lalu dia mengatakan, mana upahku yang dulu? Lalu aku katakan, itu semua milik kamu, kambing dan sapi-sapi itu. Lalu dia berkata, jangan bercanda, saya cuma ingin mengambil upah saya. Ya benar, kataku, itu semua milikmu. Lalu dia pun mengambil semua tanpa disisakan. Ya Allah, kalau memang ini aku lakukan karena menjaga amanah dan mencari doamu, maka selamatkan kami dari musibah ini dan keluarkan kami dari gua ini. Dan seketika batu itu menggelinding dan pintu gua pun terbuka dan saya bisa selamat. Jadi kesimpulan dari cerita ini, pertama, kita harus selalu hati-hati dengan musibah dan ujian sewaktu itu bisa terjadi kapan dan dimanapun dan untuk atas siapapun. Yang kedua, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah sumsum ibadah dan senjatanya orang beriman. Dan ketiga, dahsyatnya tawassul dengan amal soleh. Dan yang keempat, yang terakhir, bahwa kita harus punya stok amal-amal terbaik
yang bukan hanya pahalanya besar tapi juga bisa kita jadikan sebagai proposal pendongkrak doa kita kepada Allah, terutama dikala terjadi musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.